Kembali lagi dari kami kelompok 1 Sejarah. Perkenalkan, nama saya Putri Najwa Amelia. Saya Salah Vanessa Putri. Saya Adventure Sugodwi Putra. Hari ini kami sedang berada di Museum Kota Pontianak untuk menjelajah sejarah dari Museum Kota Pontianak. Yuk kita intip. Museum Kota Pontianak merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Bangunan ini menjadi wadah pelestarian budaya serta sejarah berbagai suku, dari Melayu, Dayak, Tionghoa, melalui koleksi benda bersejarah, artefak, keramik, hingga penilaian arkeologi. Dengan bangunan ini, perpaduan arsitektur Melayu dan Dayak. Jadi di pintu awal masuk kami ketemu dengan geografi flora dan fauna di Kalimantan Barat. Ini ada pecahan kapak persegi dari situs Langka Belang, Kabupaten Kapuas Hulu. Ini asli. Terus ada juga tulang belulang hewan. Ini asli juga. Terus ada pecahan perahu dan situs Sungai Serok. Ini asli. Nah ini juga pecahan-pecahan yang asli. Ini AC. Pembangunan museum ini pertama kali dilakukan pada tahun 1974 oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melalui proyek rehabilitas dan perluasan permusiuman. Kemudian diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1983 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Dikput dan dibuka untuk umum, berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, dan pelestarian warisan budaya serta sejarah Kalimantan Barat. Jadi sekarang kita mau naik ke atasnya. Ayo. Jadi orang Dayak tuh kalau menikah kayak gini. Terus dia kalau pernikahan tuh ada namanya nikah adat. Nikah adat tuh nanti kita bakal kayak serah terima. Anjay. Serah terima. Jadi si laki-laki tuh si perempuan tuh bakal sama suaminya terus. Nah ini juga ada penjelasannya. Kayaknya aku di sini jalan ada angin. Jadi di sini ada beberapa alat untuk sunat, yaitu dari piring, ampitet, kain, mangkok, gong, dan ensal. Tuh ada gong. Bangunannya memadukan gaya arsitektur tradisional suku Melayu dan Dayak, mencerminkan kekayaan budaya lokal, dan menyimpan berbagai ribuan koleksi yang terbagi dalam beberapa jenis, seperti geologika, contohnya ada peta dan batuan, biologika, contohnya ada tengkorak, flora dan fauna, arkeologi, contohnya alat-alat zaman purbakala, historitika dan numismatika, contohnya benda bersejarah, mata uang dan tanda jasa, koleksi budaya seperti peralatan upacara adat, kesenian dan teknologi tradisional, koleksi keramik seperti piring, mangkuk, tempayan dari berbagai negara, Tiongkok, Jepang, Jerman, Eropa, dan sebagainya. Jadi kami ketemu salah satu penjual yang ada di dekat museum ini. Kami bersama. Halo, nama aku Wilda. Jadi selama kakak di sini pernah masuk ke dalam museum ini nggak? Pernah, beberapa kali. Menurut kakak manfaat dari adanya museum ini buat apa ya? Banyak sih. Pertama salah satunya itu jadi kita menambah wawasan karena di dalam itu barang-barang bersejarah yang perlu kita ketahui juga dan dikembangkan juga. Menurut kakak koleksi apa yang sangat menarik di sini? Banyak sih, seperti baju adat-adat pernikahan, itu bagus juga sih menurut kakak. Terus kita juga mengetahui kayak koin-koin juga sih, itu aja sih. Oke.
Terima kasih ya Kak sudah mau diwawancari sama kami. Sama-sama. Nanti edit lagi ya. Halo semuanya, hari ini saya akan mewawancara. Di sini ada salah satu petugas museum. Saya Melani. Oke, Kak Melani, kita izin wawancaranya ya. Oke, pertama, apa sih tujuan utama didirikannya museum ini? Tujuan utama didirikannya museum itu yang jelas untuk memperkenalkan ke masyarakat Kalimantan Barat bahwa di museum itu banyak sekali barang-barang peninggalan dari zaman pra-aksara, prasejarah hingga ke masa sekarang seperti itu. Oke, terus koleksi apa sih yang menjadi ciri khas atau paling bersejarah di museum ini? Semua koleksi di dalam museum itu berarti, maksudnya sejarahnya juga semuanya. Sorry Kak. Koleksi apa sih Kak yang menjadi ciri khas atau paling bersejarah di museum ini? Contohnya salah satu itu ada nekara. Nekara itu sebuah batu pemanggil hujan, tapi ada juga yang bilang kalau nekara itu sebagai tas manusia purba, karena kan masa lampau dulu kehidupan berpindah-pindah, jadi manusia purba itu menyimpan barang-barang makanannya tuh di dalam nekara itu, dijadiin sebuah tas, ada yang bilang seperti itu. Dan nekara itu ditemukan di Kabupaten Sambas di Pemangkat kalau nggak salah. Oke, terus berapa sih jumlah koleksi yang dimiliki museum ini saat ini? Saat ini melebihi dari 700 sampai 800-an sih Kak koleksi. Oh, lumayan banyak ya. Terus apakah ada koleksi yang berkaitan dengan suku Dayak, Melayu, dan Tionghoa? Ada. Di lantai kedua itu kita mempresentasikan 3 kebudayaan besar di Kalimantan Barat, yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Di atas itu kita mempresentasikan dari upacara kelahiran sampai upacara kematian Kak. Jadi di atas itu lengkap. Oh, terus apakah ada rencana pengembangan atau penambahan koleksi? Untuk saat ini itu masih dipikirkan sih Kak. Mungkin kedepannya bakalan ada. Oke, terus apa sih menurut kakak upaya museum agar lebih menarik bagi remaja dan anak-anak untuk berkunjung? Kedepannya mungkin nanti bakalan ada perubahan, jadi anak remaja dan anak-anak lebih tertarik buat belajar di museum. Jadi nanti lebih di-upgrade lagi. Oke, terus yang terakhir nih, koleksi apa yang menjadi ciri khas atau paling bersejarah di museum ini? Ya tadi yang saya sebut nekara sih, dan yang lainnya juga sih Kak, banyak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Sama-sama Kak. atas waktunya. Museum ini terletak strategis di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, dekat dengan Universitas Tanjung Pura, menjadi salah satu destinasi utama di Pontianak untuk mempelajari kekayaan sejarah dan budaya suku-suku yang Jadi guys, aku mau masuk ke sini karena nggak ada yang berani masuk ke sini. Permisi. Jadi di sini ada beberapa patung dari topeng dan terus ada peninggalan ini juga. Ya, ini kayak mayat gitu. Terus ini ada prosesi kematian. Jadi kalau meninggal itu harus di kayak gini biar katanya tuh ruhnya tuh tenang. Terus ini gitu. Shiju, Chinman, dan War dan Shi di Bojing. Ini nih gambar font yang punya Kau masukin ya. ini kecapi. Kebalik. Kebalik. Oh, ini nih yang Uncle Atong punya tuh. Uncle Atong, iya betul. Jangan pegang, Nanti losa. Oh iya, masuk Kecapi. akal. Berarti ini nih dari Cina. Iya, bukan memang karena Atong Cina. Mohon maaf. Sekian eksplor kami di Museum Kalimantan Barat.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.